Di sebuah desa kecil yang terpencil, hiduplah seorang kakek tua bernama Pak Udin. Tidak ada yang tahu pasti dari mana asalnya atau bagaimana masa mudanya. Yang jelas, ia tinggal sendirian di rumah kecil yang terletak di tepi hutan desa. Sehari-hari, Pak Udin hanya terlihat keluar rumah saat pagi hari untuk bekerja di ladang atau mencari kayu bakar. Warga desa menghormatinya, meski mereka tak pernah benar-benar akrab dengannya. Mereka menyapanya dengan sopan, namun tetap menjaga jarak. Namun, semuanya berubah ketika desas-desus mulai beredar. Seorang warga desa, Ibu Siti, mendadak jatuh sakit dengan gejala yang aneh, demam tinggi yang tidak bisa sembuh, tubuhnya lemas, dan sering kali mengigau. Dukun desa yang dimintai tolong tidak mampu mengobatinya. Tak lama setelah itu, beberapa warga lain mulai mengalami hal serupa. Satu persatu, hewan ternak mereka mati secara mendadak, bahkan tanaman di ladang pun layu tanpa sebab yang jelas. Desanya yang semula damai berubah mencekam. Gosip mulai merebak dengan cepat. "Ini bukan penyakit biasa," kata Bu Ratmi kepada tetangganya. "Ini pasti ulah santet." Nama Pak Udin kemudian mulai disebut-sebut. Kecurigaan semakin kuat ketika beberapa orang mengatakan pernah melihatnya berjalan sendirian di malam hari, seakan-akan sedang melakukan sesuatu yang mencurigakan. Pak Udin, yang pendiam dan hidup terisolasi, menjadi sasaran empuk tuduhan warga. "Waktu itu aku lihat dia di kebun tengah malam, seperti merapalkan sesuatu," ucap salah seorang pemuda desa kepada teman-temannya. Mereka langsung teringat pada cerita-cerita lama tentang orang yang menggunakan ilmu hitam untuk mencelakai orang lain. Kepala desa pun memanggil Pak Udin ke balai desa. Warga sudah berkumpul, matanya penuh amarah dan ketakutan. Tuduhan pun dilemparkan tanpa ampun. "Pak Udin, sudah terlalu banyak warga yang sakit dan binatang ternak yang mati. Semua petunjuk mengarah padamu. Kau dituduh sebagai tukang santet," kata kepala desa dengan nada tegas, sementara warga berteriak-teriak mengutuknya. Pak Udin berdiri di tengah kerumunan, wajahnya kaku namun tidak menunjukkan perlawanan. Ia tidak menyangkal, tidak juga membenarkan tuduhan itu. Sebuah diam yang membuat warga semakin yakin bahwa Pak Udin memang terlibat dalam segala kejadian aneh di desa. "Kami butuh keadilan. Kalau kau merasa tidak bersalah, buktikan di depan kami semua. Lakukan sumpah pocong," teriak seorang warga dari belakang. Sumpah pocong adalah tradisi terakhir yang hanya dilakukan ketika segala tuduhan sudah tak bisa lagi dijawab dengan kata-kata. Orang yang bersumpah akan dibungkus seperti pocong di hadapan banyak orang, mengucapkan sumpah di atas kitab suci, dan meminta langit sebagai saksi atas kejujuran atau kebohongan mereka. Jika bersumpah palsu, diyakini kutukan dahsyat akan menimpanya. Pak Udin terdiam sejenak. Tatapan warga begitu menusuk, seakan siap menghukumnya tanpa belas kasihan. Di dalam hatinya, Pak Udin sadar bahwa ia tidak punya pilihan lain. Dengan suara parau, ia menyetujui permintaan itu. "Baik, kalau itu yang kalian inginkan, saya akan lakukan sumpah pocong." Malam itu juga, balai desa dipenuhi oleh warga yang ingin menyaksikan sumpah pocong. Pak Udin dibungkus dengan kain kafan, wajahnya pucat, namun masih memancarkan ketenangan yang membuat orang merinding. Seorang kiai desa memimpin doa, diikuti oleh Pak Udin yang mengucapkan sumpahnya dengan lantang. "Demi Allah, jika saya memang melakukan santet, biarlah saya terkena kutukan. Jika saya bersalah, maka celakalah hidup saya seketika." Saat sumpah itu diucapkan, suasana seketika berubah. Angin bertiup kencang, membawa hawa dingin yang menusuk tulang. Warga yang semula menonton dengan penuh amarah, kini mulai merasa takut. Namun, mereka tetap bertahan untuk melihat apa yang akan terjadi. Tak lama setelah sumpah selesai diucapkan, sesuatu yang tak terduga terjadi. Langit mendadak berubah kelam, awan tebal menyelimuti desa. Petir menyambar di kejauhan, dan tanah di sekitar balai desa bergetar. Tiba-tiba, Pak Udin terjatuh, tubuhnya menggigil dan matanya terbuka lebar, seolah melihat sesuatu yang mengerikan di kejauhan. Warga desa mulai panik. "Apa yang terjadi? Ini kutukan," teriak salah seorang warga. Dalam beberapa saat, tubuh Pak Udin mulai membiru, seakan-akan dihisap oleh kekuatan yang tak terlihat. Pak Udin berusaha berdiri, namun tak sanggup. Dari mulutnya keluar suara yang lirih, namun cukup jelas bagi mereka yang berada di dekatnya. "Ampuni aku telah berbuat salah." Pak Udin mengakui bahwa ia memang mempraktikkan santet. Ia memanfaatkan ilmu hitam untuk melindungi diri, namun akhirnya menyalahgunakannya untuk melampiaskan dendam lamanya pada beberapa orang di desa.
Dendam yang tak pernah diceritakan pada siapapun. Orang-orang yang dulu meremehkan dan menghinanya, mereka yang membuat hidupnya terasing dan penuh kebencian. Namun sebelum sempat melanjutkan pengakuannya, tubuh Pak Udin tiba-tiba membeku, napasnya berhenti. Warga terdiam, menyaksikan kakek tua itu terbaring kaku dalam kafan yang membalut tubuhnya, seolah-olah sedang diambil oleh kekuatan yang jauh lebih besar dari manusia. Beberapa hari setelah peristiwa itu, malapetaka mulai terjadi di desa. Hujan deras tak berhenti mengguyur, menyebabkan banjir besar yang menghancurkan sebagian besar rumah penduduk. Penyakit misterius terus menyebar, kali ini menimpa lebih banyak warga, termasuk mereka yang sebelumnya sehat. Tak ada yang selamat dari dampak kutukan itu. Warga desa mulai percaya bahwa sumpah pocong Pak Udin bukan hanya menjatuhkan kutukan pada dirinya, tetapi juga pada desa itu sendiri. Semenjak itu, desa tersebut dikenal sebagai desa terkutuk. Tidak ada lagi yang berani menyebut nama Pak Udin, karena setiap kali ada yang melanggar, sesuatu yang buruk akan menimpa mereka. Rumah Pak Udin yang dulu berdiri tegak kini hanya menjadi reruntuhan yang dibiarkan begitu saja, seperti sebuah monumen bisu dari kesalahan yang tak pernah bisa dihapus.